Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku bakal bikin live coding buat splash screen, login sama register pakai Flutter UI. Nanti kita buat ini aja pakai custom widget, yaitu text field. Oke. Pertama berarti kita harus bikin dulu project Flutternya. Nah, karena aku kan udah buat nih tadi ya. Di sini nih, tugas tiket. Di situ udah langsung masuk aja. Gini kode. Oh ya, cara buatnya tuh gampang ya guys. Gini aja cara buatnya. Tinggal ke file, nggak harus itu. Ke sini, terus ke sini, di situ new project. Nah ini milih nih empathy atau application. Nah biasanya kalau pakai empathy ini without deskripsi komen, jadi nggak ada komen, nggak ada apa-apa. Nah kalau di sini tuh ada komen gitu guys, bedanya itu. Nah karena banyak banget yang sering pakai ini, jadi kita pakai ini aja. Kalau udah ini bakal dimintain folder, misalnya ini folder mana yang mau disimpan. Misalnya mau di folder semester 2 kan, semester 2, terus select project, di situ kasih namanya apa. Kalau udah tinggal enter gitu, karena kan tadi aku udah ya buat projectnya. Bukannya diulang. Karena aku udah download, udah install. Bukan ngaco nih. Nah udah. Oke, jadi yang pertama di Flutter itu kalau kita ngoding itu di bagian lib-nya. Di sini guys, apapun itu kita ngodingnya di bagian lib. Jadi di sini tambahin aja halaman yang mau kita pakai. Itu kan ada splash screen, oh iya, biasanya alamat buat project itu kalau Flutter gak bisa pakai dash. Waktu itu aku pernah pakai dash, itu apa ya, errornya apa ya, kayak nggak bisa. Jadi dia harus nyambungin dua kata ini pakai underscore gitu. Oke. Di halaman splash screen ini karena kan di splash screen itu kan nggak ada apa-apa ya guys, cuman ada ya splash screen cuman kayak ada gambar gitu doang kan. Nah, jadi kalau cuman gambar gitu doang itu pakai STL biasanya. Nah ini agak lama, I'm sorry, believe me. Ada guys, memang seperti itu. Nah sorry karena tadi lama. Nah. Oke, ini kalau belum ada yang STL itu, jadi STL itu kalau misalnya ditambahin STL, ini aku ngoding sendiri ya guys. Ini tuh bisa langsung di ekstrak import ya. Enggak, pokoknya ada deh, adalah. Terus ini ganti aja, jadi gini, splash screen. Bertanya seperti apa bentuk. Oke, terus
Di bagian return ini, oh gimana ya, gini aja nih. Tadi ini kita pas kasihin scaffold karena dia nggak pakai apa-apa. Scaffold terus kasihin body misalnya kasihin center. Nah ini aja tab. Nah, splash screen gitu ya, apa ya, udah gini aja deh. Habis itu oke. Karena kan aku salah baca ya tadi, aku pengen splash screen itu pakai stateful karena nanti di splash screen itu mau ada gerak-gerak gitu guys, biar nanti tuh ada animasi muncul pad in gitu berapa detik, terus opacity-nya berapa gitu, muncul pelan-pelan. Nah, jadi yang ini di generate aja ke dalam stateful, di convert aja ke stateful. Nah kayak gini jadinya stateful widget. Terus itu kalau udah di bagian stateful widget nanti aduh. Terus di bagian class ini kan mau ada sesuatu ya di stateful alias di splash screen, jadi tambahin properti namanya double. Terus ininya opacity yang ini. Di situ di bagian override ini jangan lupa buat selalu kasihin super init guys, karena void aduh berisik, init state terus kasih super init biasanya gitu, ada nah di situ di bagian ini biasanya jadi kita enakan lagi. Nah, biasa di bagian si init state ini di dalamnya tuh kasih future delete const duration, pakai deh future delete future delete and duration, terus kasih millisecond dulu berapa, 5 detik ya, 500 5 detik kah, terus kasih ini.
Minggu menemani missing concrete Oke, habis itu lanjut buat ini timer nih ya. Timernya terus kasih duration, second, navigator, push replacement, context. Nah, langsung aja tab. Maaf ya Kak Dela. Terus kasihin ini import ya guys. Ini nanti ya. Kita kasih aja. Nah ini tuh supaya setelah dia muncul splashnya nanti langsung ke halaman login gitu guys. Alright, kita lihat. Nah jadi kan tadi kan ada login screen gini ya guys. Ini tuh belum masih merah karena kita belum manggil login screen-nya. Soalnya kita belum punya kan login screen-nya. Jadi kita buat dulu aja filenya. Login screen gitu kan. Dot ini kita pakein stf dulu ya. Ini aja. Pakein login screen gitu. Ini kita import ke sini. Nah, kamera kan? Oke, karena ini udah di coding, kalian udah live coding gitu kan? Tadi udah gak kerekam mungkin ya. Di situ ini di bagian tadi kan ini timer duration ini maksudnya sebelum pindah ke halaman login nanti tuh bakal muncul halamannya pelan-pelan splashnya. Di situ langsung ke halaman login screen. Nah, di situ di bagian ini pakai scaffold karena kan halaman kosong gitu ya, halaman satu itu. Habis itu terus pakai body terus container. Nah, ini bagian animasinya, animasi opacity. Jadi di sini animasi aku nanti bakal muncul fade in gitu kan pelan-pelan. Icon or logo aplikasi. Di sini sebelum aku kasih icon, makanya aku kasih komentar biar gak lupa. Bisa ditaruh sini. Berarti nanti aja. Di situ di sini ada bagian roket. Jadi ini ada kayak splash screen aku ada gambar roket gitu guys. Nah ini My Awesome App. Jadi aplikasi pertama aku ini My Awesome gitu kan. Di situ di sini ada kayak footer gitu. Footer. Oke, karena halaman splash screen-nya udah, lanjut buat halaman login screen. Oke, jadi kan karena di peraturannya itu harus pakai custom widget terus text field. Jadi di sini kita buat dulu widget baru namanya custom field aja gitu guys. Custom field custom input gitu ya. Ini aja deh, custom input dot dat. Jadi ya. Sini tulis aja stl alias stateless widget. Ini kasih nah, ini tenggorokanku.
Terus di sini kasihin final karena kan aku mau ada label icon sama password kan kita mau pakai buat register kan, jadi kita harus import, harus punya properti di sini namanya final terus satu lagi sama icon data icon. Ini kita ini aja guys, di generator structure. Nah ini jadi bakal ada request. Ini required karena di sini salah. Terus di bagian build sini ganti aja si ini jadi container, terus container jangan container pakai margin dan kita itu margin buat bawahnya aja sekitar 20, terus bawahnya kasih shield, kasih text field tuh guys, yang mau kita custom widgetnya. Terus kasih obscure text di sini. Kasih label text, karena kan label text ini tuh biar bisa kita ngisi gitu loh kan, halaman login gitu kan. Jadi namanya label ya, label, terus kasih graphic icon, ini kasih icon, colornya warna colors purple, gak ada kah? I want to purple guys, purple is deep purple. Oh my god, ntar aku ganti pakai warna purple guys. Please kasih ini, kita kasihin field tuh, terus kasihin field colornya,
di parko. Nah, itu kan oke, habis itu kasih border. Ini aja kita tap biar cepat. Outline input, border radius. Oh, ini border nih, biar outline, biar kayak garisnya aja yang keluar, bagian luarnya aja gitu guys. Terus di bagian ini setelah outline, keluar outline, keluar keluar outline ke fokus ini, fokus border. Oke, ini buat customnya alias widget customnya guys. Di situ kita ke halaman apa namanya, login screen. Nah, di halaman login, nah tadi login, ini sebenarnya salah sih guys, ini harus di import ke status saja ini. Nah, akuan guys, bis itu di sini kasihin scaffold. Di situ kasih kan ini padding ini, kasih shield, terus kolom, karena kolomnya itu buat menjadi sanding itu guys. Males. Oh, tunggu guys, tunggu, kayak ada sesuatu deh. Biar di atasnya lebar gitu guys.
jadi di dalam children tadi ini harus masukin ke selamat datang, misalnya gitu ya, daftar akun baru selamat datang itu. Terus ini pakai slashbox biar nanti ada spasinya ke bawah, ada enternya. Terus masuk sini, setelah ada tombol login ya. Nah, kita pakai di blue, di purple. Ini juga ganti. Oke, selanjutnya di bagian register, kita buat lagi halaman register, satu halaman namanya register screen. Ini sama aja kayak halaman login screen tadi. Nah tadi kan login screen ini yang tadi aku banyak custom input, kan ini dari custom input sini ya, kan udah dibuat tuh tombol-tombolnya kayak buat icon, buat label. Nah ini tinggal dipanggil aja di bagian sininya, ini bagian sini, asalkan sama, kita tinggal manggil aja nama kelasnya. Terus sini ada label sama icon gitu. Di register juga sama, ini pakai stateless widget juga, STL ini ganti jadi register screen itu. Oh bentar guys, tapi kayak ada sesuatu gitu. Terus di bagian sini ganti lagi si return ini jadi apa tadi namanya, nah di bagian children kita harus mengimport. Ini kenapa dia coba change to field, not change field, no. Nah guys, jadi di bagian register ini kan kita butuh 3 ya, ada nama lengkap, seluruh email, sama password di sini. Jadi nanti ada bakal manggil ini guys.
Yang blue tolong diganti jadi purple pokoknya. Purple. Nah, jadi begini hasilnya, custom login screen sama splash screen rendered gini ya kan. Oke, jadi hasilnya nanti bakal kayak gini. Flutter run. Ini bakal lama ya guys, jadi aku bakal nge-skip biar tidak terlalu lama. Oh ya, ini karena aku pakai Windows, jadi aku pakai Windows aja guys. Kita pakai satu. Oke. Sambil menunggu aplikasinya booming, kita makan dulu. Udah lama sudah sini. Bener guys, aku ada kelupaan di dalam main Dart. Ini perlu kita apa sih namanya, perlu di diubah. Jadi di bagian sini kasih debug, biasanya debug apa sih aku lupa, maksudnya ada. Nah ini nih debug show. Jadi biasanya tuh di sini tuh ada bagian ini loh, bagian kayak watermark gitu. Jadi kita harus ganti begitu. Terus karena kan mau diganti ya, jadi halaman splash screen. Nah begini, terus di situ splash screen ini langsung diimport aja kayak gini. Nah bentar, pakai accounts. Oke, ini udah aplikasinya lagi jalan. Biasanya error nih, soalnya baru aku benerin. Kayak guys, kalau misalnya tiba-tiba ini rekamannya mati, aku bikin part 2 buat hasilnya ya. Soalnya tiba-tiba bakal mati nih laptop kalau gue cas. Oke, ntar part 2 buat demonya. Nah, sudah build this. Nggak ada udah build. Dan tadi kan kita belum sempat nge-refresh ya, jadi ini kita harus refresh dulu guys. Refreshnya tuh tinggal shift R dulu nggak apa-apa buat hot restart. Apa harus aku restart lagi ya? Ada aja ya. Wah. Hmm. Iya, ini harus aku refresh lagi nih. Tadi guys, finish dulu bentar. Sudah kuduga ini pasti bakalan part 2 buat demo. Ada ini, pilih aja satu. Gitu. Ini lama sih guys. Oke guys, jadi udah ke reload dan tadi udah aku coba, hasilnya kayak gini. Ini buat akun barunya, misalnya buat
login. Terus di bagian ini oh ya, ini kan tadi ada icon sama label sama is password gitu ya. Itu kan dari custom input ini ya, custom input field tadi nih. Nah ini jadi biar kita nggak make banyak gitu, jadi ini dipakai buat register sama buat login, jadi hasilnya sama tuh, cuman tambahin icon aja. Jadi pas di bagian ini nih kita udah kayak ini loh, kayak apa sih, kayak udah di custom gitu. Jadi pas di bagian login screen itu tinggal panggil aja kelasnya, terus sebutin iconnya apa gitu. Nih kayak gini nih, custom kelasnya label. Labelnya kan dari sini email, terus iconnya suka hati, terus tapi icon sama labelnya tuh udah di custom di sini guys, gitu. Begitupun di register, cuman tambah bagian user doang nih tadi tuh. Oke, tadi di bagian splash screen tadi tuh kan ada ini ya, splash screen tuh ada roket-roket gitu. Nah ini nanti hasilnya bakal kayak gini. Misalnya tunggu dulu, di bagian misalnya di sini, oke, ini aku reload, misalnya aku shift R di sini. Oh, bukan reload, tapi R aja, auto reload. Nah ini splash screen ini muncul setelah beberapa detik, habis itu langsung ke halaman login. Kalau belum punya akun berarti daftar pin dulu akunnya di sini. Nah ini daftar akun baru. Kalau belum punya, kalau udah punya akun tinggal balik lagi kayak gini. Seharusnya sih ini enggak sih, di sini juga. Nah, pokoknya gitu guys. Halaman splash screen-nya jadi kayak gini. Biar keren lah. Boleh di sini. Oke guys, jadi segitu dulu aja video live codingnya, hasil splash screen dan hasil splash screen login sama restart. Tuh restartnya kayak gini, di splash screen ini login sama ini register. Begitu guys. Jadi sampai sini dulu videonya, sampai jumpa lagi. Sorry kalau ada hehehe. Selamat malam, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.